Kami sampaikan bahwa untuk data kecelakaan lalu lintas tahun 2023 dibanding dengan 2024 secara umum memang mengalami penurunan. Tetapi kalau dilihat dari fatalitas kecelakaan, tentunya kita cukup prihatin. Di tahun 2024 ini jumlah kecelakaan adalah 12.555. 12.555 ini semua diawali dari pelanggaran yang ada. Nah, rumus kecelakaan adalah pasti diawali dari pelanggaran. Nah, dari 12.000 ini meninggal dunia adalah 677. Ini menjadi suatu keprihatinan kita bahwa kalau kita hitung berarti per hari rata-rata orang di Jakarta ini meninggal dunia adalah 2 orang. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama. 2 orang meninggal dunia, mungkin kalau penyakit-penyakit lain itu betul-betul sudah setiap hari 2. Seperti contoh penyakit apa yang menjadi ya kayak COVID kayak kemarin, meninggalnya langsung terinformasi. Tetapi dengan ada kecelakaan ini 22 setiap hari 2 orang meninggal dunia, masyarakat tidak memperhatikan hal itu, seolah-olah ya biasa saja. Tetapi dari sini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa korban yang meninggal dunia di jalanan ini setiap hari 2 ini juga harus mendapat perhatian kita semua secara keseluruhan dari stakeholder terkait. Memang kami yang menangani di lapangan, tetapi dari secara keseluruhan kita bertanggung jawab tentang keselamatan saudara kita yang ada di jalan. Belum ditambah dengan luka berat. Luka berat ini berarti orang itu tidak bisa beraktivitas selama 1 bulan, yaitu sekitar ini ada 1.794. Jadi kalau 1.794 berarti masyarakat itu betul-betul selama 1 bulan dia tidak melakukan aktivitas ataupun dia dalam keseharian tidak bisa mencari nafkah. Ini tentunya yang harus betul-betul mendapat perhatian kita bersama. Oleh sebab itu ini harus menjadi keprihatinan kita. Dan ini harus kita cegah sedini mungkin. Ini harus kita hilangkan korban-korban ini yang ada di jalan raya. Untuk korban-korban ini tidak ada di jalan raya. Tanggung jawab kita semua. Baik kami sebagai anggota kepolisian yang bertugas menangani itu, dan rekan-rekan media juga harus bertanggung jawab dalam artian memberikan informasi, edukasi, bagaimana tata cara berlalu lintas. Saya rasa ada peran daripada media untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Oleh sebab itu, tentunya kami dari jajaran Dirlantas Polda Metro Jaya selama ini dalam penegakan hukum, karena pelanggaran-pelanggaran ini tentunya harus kita berikan edukasi. Edukasi yang kita berikan kepada masyarakat selama ini baik secara preventif sudah tidak kurang-kurang kita laksanakan. Memang harus ada pemaksa yang harus bisa mengekang, harus bisa memberikan edukasi secara langsung dan istilahnya membuat lebih perhatian, yaitu penegakan hukum dengan penindakan, yaitu penindakan sekarang kita akan lakukan adalah penindakan menggunakan elektronik. Dan jajaran di Lantas Polda Metro Jaya dengan sarana prasarana yang ada ini sudah sangat mampu untuk melaksanakan penindakan secara elektronik ini, di mana sarana prasarana kami ini ada 132 etle statis. Untuk saat ini ada 10 etle mobil, dan mudah-mudahan nanti di tahun 2025 ini kami juga mendapat bantuan dari pemerintah daerah adalah sekitar 40 etle mobil kembali. Dengan demikian tentunya sarana prasarana yang ada ini akan kita maksimalkan semaksimal mungkin. Nah, ini akan yang kita kembangkan. Perlu kami sampaikan lebih awal dulu
bahwa selama ini ETLE sudah berjalan memang. Dari tahun 1918, ETLE di Jakarta sudah mulai dikenalkan. Sampai dengan tahun 2024 ini, ETLE yang ada ini memang dengan cara yang sudah canggih, tetapi dalam pengiriman kepada pelanggar ini belum maksimal. Karena memang di sini kita ada suatu proses SOP yang masih ada kegiatannya secara manual. Jadi setelah tercapture pelanggaran, ini validasinya dipilih oleh anggota kami di back office, sehingga kemampuan anggota kami untuk mensortir jumlah pelanggaran yang tercapture ini, kemampuan anggota kami sangat-sangat terbatas. Nah, dengan validasi masih manual tentunya belum akan efektif untuk pelanggaran-pelanggaran yang akan kita konfirmasi. Begitu juga dengan konfirmasi yang masih manual, yaitu menggunakan surat konfirmasi. Tentunya kami di sini dalam menggunakan konfirmasi kami dibatasi oleh anggaran DIPA. Jadi rata-rata kami dalam 1 tahun dengan anggaran DIPA yang sekitar 3 miliar sekian, kami hanya mampu mengirimkan ke pelanggan ini sekitar 600.000. Jadi 1 tahun target kami berarti kan hanya 600.000. Nah, nanti akan kami sampaikan situasi dengan sarana prasarana di Polda Metro Jaya yang sudah luar biasa. Kalau kita tidak mengambil langkah strategis ini tidak akan maksimal penegakan hukum untuk di Jakarta. Jadi cakra presisi ini adalah memang tadi saya sampaikan dari awal untuk menjawab daripada permasalahan-permasalahan yang ada. Cakra presisi ini dibuat oleh jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya dengan pengalaman, dengan situasi, kami menghadapi situasi ini sehingga kami harus berpikir dan harus mempunyai solusi gitu. Sehingga kalau masalah biaya memang upaya yang sudah kami lakukan oleh dari kami dalam artian bukan ini kan bentuknya adalah aplikasi. Bentuknya adalah aplikasi yang tadi saya sampaikan, dan kami mendapat hibah yaitu dari pemerintah untuk server, kami mendapat hibah dari Pemda. Itu pembiayanya di situ sehingga ini bisa berjalan. Terus apa lagi tadi? Yang terakhir. Oh ya, kami sampaikan bahwa cakra presisi ini sudah 1 tahun yang lalu sebetulnya sudah kita sampaikan ya. Pada saat itu, setelah waktu itu saya menghadap Pak Gubernur ya, saya sampaikan bahwa kita akan membuat cakra presisi dengan permasalahan-permasalahan, sehingga inilah sudah kami perbaiki sehingga pada saat ini setelah kami evaluasi, kami kaji, dan inilah pada minggu besok ya, ini sudah bisa kita terapkan secara maksimal. Makanya waktu dulu kami sosialisasikan, kami sampaikan pada masyarakat bahwa langkah-langkah kegiatan untuk penegakan hukum yang tadi sampaikan bahwa kita nanti memang tidak ada lagi hubungan kita dengan masyarakat kontak. Karena kalau kami masih penegakan hukum kontak dengan masyarakat, udahlah, nilai negatif akan pada kita. Walaupun anggota kami sudah melakukan benar, tetap boleh dicoba. Bapak Ibu anggota kami yang ini yang sangat saya rasakan. Kenapa saya ini mendorong agar segera bisa dilaksanakan. Kalau anggota kami menghentikan masyarakat, walaupun masyarakat itu salah, jelas paham betul salah, SOP sudah kami lakukan semaksimal mungkin, senyum, sapa, bagaimana. Yakin setelah pergi masyarakat ini akan tidak suka dengan perbuatan itu. Itulah saya sangat betul memahami itu. Sehingga inilah yang betul-betul ingin segera saya putus itu. Sehingga betul-betul masyarakat ya kalau memang salah ya ada alat. Kalau nggak percaya lihatlah bukti yang itu. Pasti kalau sudah lihat bukti, insya Allah masyarakat bisa menerima. Tapi kalau hanya berdebat menyampaikan Bapak melanggar ini, double itu. Dari 10 juta pelanggar, penduduk kita berapa? Jakarta adalah 10 juta. Ya, 10 juta. Kalau dalam 1 bulan dengan adanya cakra presisi,
mampu untuk mengirimkan 7 juta terhadap pelanggan, berarti masyarakat Jakarta ada 10 juta. Kalau masing-masing satu pelanggar setelah mendapat konfirmasi, saya sekarang kena etle di jalan, walaupun mungkin di Lenteng Agung yang nggak ada etle, kok saya kena. Satu orang itu punya istri, punya anak 2 minimal, berarti 4 orang. Itu dalam 1 bulan. Berarti contohnya gitu. Dalam 1 bulan aja berarti sudah sekitar, kalau 7 kali 4 berapa? 28 juta orang. Ibaratnya gitu. Ini akan terus menerus kita ini. Jadi diharapkan orang itu akan sadar bahwa di seluruh Jakarta ini sudah terawasi oleh kamera yang akan mengawasi gerak-gerik ataupun tingkah laku kita dalam berlalu lintas. Harapan demikian. Sehingga di sini ada, di sini ada, semua akan sekarang enggak. Makanya tadi, kalau tadi yang saya sampaikan hanya saya dalam 1 tahun, yang tahun-tahun kemarin 600.000 ya, jumlah penduduk kita 10 juta dengan pelanggarannya 10 juta rata-rata. Berarti kemarin saya juga di sana juga tidak dikirim konfirmasi, ya kan santai-santai aja. Jadi kalau 10 juta kalau yang kita ini ya, berarti dari 10 juta yang kalau sebelum ada Jakarta Bersih ini hanya 130.000. Jadi dari 10 juta pelanggar hanya 130.000 yang mengetahui. Itu pun pengirimannya pun kadang-kadang ada yang kembali. Berarti rata-rata setelah dihitung hanya sekitar 99.000 dalam 1 bulan. Jadi 10 juta yang melanggar, hanya 99 yang dikasih tahu. Ini pasti tidak akan maksimal. Nah inilah, tapi kalau dari 10 juta, ya minimal maksimal tadi saya sampaikan sekitar 7-8 juta dikasih bahwa mereka melanggar, ini akan memberikan efek deteren dan mereka akan menginformasikan kepada masyarakat sekitar. Begitu.